apa kabar? Senang sekali Halo Indonesia bisa menyapa Anda di rumah hari ini. Ya, serangkaian informasi terkini dan inspiratif akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan. Antara lain, membangun ruang interaksi warga lewat RPtra. Ada pula progres pembangunan stasiun Bandara Suta. Iya, selain itu hari ini Halo Indonesia akan membahas tentang pelestarian batik Lasem selengkapnya dalam segmen Bincang. Pemerintah DKI Jakarta terus membangun ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA di perumahan padat penduduk. Ya, tujuannya untuk menyediakan ruang publik warga untuk bersosialisasi dan memudahkan pengawasan terhadap anak. Menurut data Badan Pengelola Lingkungan Hidup Jakarta tahun 2013, seluas 80% total lahan di Jakarta digunakan bangunan perumahan dan hanya tersisa 5% untuk ruang terbuka publik. Untuk itu, pemerintah merasa perlu adanya ruang-ruang terbuka umum yang dapat digunakan oleh warga untuk bersosialisasi, berkegiatan, sekaligus ruang untuk bermain bagi anak-anak. Kita pengennya itu idealnya itu tiap ada kawasan padat, ada satu, jadi ada tempat untuk masyarakat bersiraturahim, untuk saling memperhatikan. Kan orang Jakarta kan kadang-kadang kita sama tetangga nggak ketemu, hajatan juga belum tentu ketemu. Nah kalau ada tempat yang bermain, tetangga tuh saling kenal anaknya, saling kenal orang tuanya, saling kenal jadi akan memperhatikan. Penerapan yang dilakukan pemerintah adalah mendirikan ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA. Salah satu contohnya adalah RPTRA Puspita yang terletak di kawasan padat penduduk Pesanggerahan, Jakarta Selatan. RPTRA Puspita ini memiliki fasilitas yang lengkap, di antaranya ruang aula serbaguna, perpustakaan, area bermain, taman hortikultura mini, hingga koneksi internet gratis selama 24 jam yang dapat dipergunakan anak-anak untuk belajar dan mengerjakan tugas sekolah. CCTV-nya sudah ada. Jadi kita sebagai contoh CCTV ada di atas pos itu, CCTV, dan Wi-Fi-nya juga sudah ada. Jadi masyarakat ketika anak-anak sekolah dapat peker harus nyari browsing internet, itu sudah di sini gratis. 24 jam dipakai bisa akses internetnya. Dan untuk memantau keamanannya itu CCTV-nya. Pemerintah juga telah menyiapkan kamera CCTV yang beroperasi selama 24 jam. Tujuannya adalah untuk mencegah tindak kriminalitas, seperti pencurian dan perusakan fasilitas umum di ruang publik ini. Selain itu, pemerintah bersama warga juga membentuk pengurus RPTRA yang bertugas menjaga fungsi RPTRA dari penyalahgunaan lahan. Untuk cara pengawasan paling kita kan ada pembagian sistem kerja kan. Di sini ada 6 pengelola. Nanti kita bagi dari jam 5 subuh sampai jam 10 malam. After dari jam 10 malam itu kita kunci, kita tutup. Karena kan setelah dari itu kan anak-anak udah harus sekolah kecuali hari malam Sabtu dan malam Minggu. Dan pastinya kita koordinasi sama Karang Taruna, sama pengurus RT, sama pengurus RW. Sampai saat ini, Jakarta mempunyai lebih dari 13 RPTRA yang tersebar di 5 kota madya DKI Jakarta. Targetnya pada tahun 2017 mendatang, Jakarta memiliki 200 ruang publik terpadu ramah anak. Yeremia Tera, Vincenzo, DAI TV. Ya, pemirsa, kedatangan pejabat negara memang selalu menarik perhatian masyarakat. Begitu pula dengan kedatangan Gubernur DKI Jakarta ke Pesanggerahan hari Rabu kemarin. Iya, ratusan warga dan aparatur negara tumpah ruah di jalan. Umbul-umbul pun berkibar di sepanjang jalan dan menarik antusiasme warga. Beginilah suasana keramaian menyambut kedatangan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, ketika akan meresmikan ruang publik terpadu ramah anak di Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Rabu lalu. Sepanjang jalan dipenuhi dengan umbul-umbul warna-warni yang menambah kemeriahan acara. Warga dan aparatur pemerintahan juga tumpah ruah di jalan. Tidak sedikit warga yang berlomba untuk berfoto dan bersalaman bersama Gubernur DKI Jakarta. Yang tidak kalah menarik adalah kehebohan dari pengisi acara di panggung. Walaupun sudah tidak mudah, tapi para anggota PKK Kelurahan Pesanggerahan tetap lincah menari di atas panggung demi menghibur para tamu kehormatan. Mereka mengaku telah 5 kali latihan dan sengaja menyiapkan lagu dan tarian khusus untuk acara ini. Kebetulan kami membawa juga
nama Kelurahan Pesanggerahan, Kecamatan Pesanggerahan, jadi ibu-ibu kita harus semangat gitu. Jadi kita namanya kita masih muda-muda juga harus semangat. Selain warga, terdapat 120 polisi Pamong Praja yang telah bersiap sejak jam 5 pagi untuk mengamankan tempat acara dan mengatur kelancaran lalu lintas. Selain polisi Pamong Praja, di tempat acara juga terdapat 60 personil polisi, 30 petugas pemadam kebakaran, serta 50 petugas kebersihan. Untuk personil Kelurahan Pesanggerahan sekitar 60 personil dibantu oleh Kecamatan Kebayoran Baru dan Kebayoran Lama. Untuk totalnya sekitar 120-an. Ya, 120. Itu sepanjang jalan Kecamatan Pesanggerahan dari tol Petukangan Utara sampai ke perbatasan Bintaro. Selain warga dan aparatur negara, puluhan wartawan pun telah bersiap di tempat demi mendapatkan wawancara dari gubernur serta gambar yang terbaik. Yeremia Tera, Vincenzo, DAI TV. Ya pemirsa, pembangunan stasiun kereta di Bandara Soekarno-Hatta terus dikebut pihak Angkasa Pura II, menyusul target pengoperasian kereta bandara yang semakin dekat. Ya, sementara itu mengenai pembebasan lahan yang menjadi trek baru kereta bandara masih dalam proses bertahap. Pembangunan stasiun Bandara Internasional Soekarno-Hatta masih dalam proses pembangunan. Pembangunan peron dan bangunan gedung stasiun sudah mulai terlihat fisiknya. Pembangunan stasiun yang dilakukan sejak 2014 lalu ini terus dikebut mengingat target operasi kereta bandara harus rampung pada semester 1 pada tahun 2017. Kereta bandara akan beroperasi dari Stasiun Manggarai menuju Stasiun Bandara Soekarno-Hatta Suta yang melewati Stasiun Sudirman Baru, Duri, dan Batu Ceper sebagai stasiun pemberhentian. Total jarak yang dilintasi adalah sepanjang 36,3 km yang terdiri dari 24,2 km jalur existing dan 12,1 km jalur baru. Diperkirakan perjalanan kereta api bandara dari Stasiun Manggarai hanya akan membutuhkan waktu 30 menit untuk sampai di Stasiun Bandara Soekarno-Hatta. Jadi KM Bandara dari mulai Stasiun Manggarai, kemudian Stasiun Duri, dari Duri kemudian ke Batu Ceper sampai ke Bandara Anan. Ini proses pengerjaan dari mulai Stasiun Duri sampai dengan bandara ini sedang dilakukan proses. Sementara itu, terkait pembebasan lahan yang menjadi trek baru kereta bandara yang melewati kota Tangerang masih dalam proses dan secara bertahap sedang diselesaikan oleh PT Kereta Api Indonesia. Menurut Wakil Wali Kota Tangerang Syahrudin, pihaknya juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pembebasan lahan guna mendukung pembangunan jalur kereta bandara. Ya, di lapangan ada aja kendala kaitan dengan masalah alasak mereka juga, kemudian masalah pembebasan itu kaitan dengan masalah harga dan lain sebagainya. Kita selalu memberikan pembinaan kepada masyarakat, bagaimana masyarakat juga agar dapat mendukung program-program pemerintah. Pembangunan jalur kereta api bandara ini dilakukan sebagai tindak lanjut Perpres nomor 83 tahun 2011 tentang penugasan kepada PT KAI untuk menyelenggarakan prasarana dan sarana kereta api Bandara Soekarno-Hatta. Izin pembangunan telah dikeluarkan Kementerian Perhubungan melalui surat keputusan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sejak tanggal 14 Maret 2014. Ahmad Effendi, Rizky Arifanto, DAI TV. Ya, kita beralih ke informasi tentang gempa di Taiwan. Pemirsa, korban gempa di kota Kaohsiung dan Tainan, Taiwan hingga saat ini, regu penyelamat masih berupaya mencari korban yang selamat dari reruntuhan gedung Weikuan. Iya, sementara itu para pelayat berkumpul di dekat reruntuhan untuk memberikan penghormatan bagi korban gempa yang tewas. Korban tewas akibat gempa bumi yang melanda wilayah timur Laut Pingtung di selatan Taiwan, kota Kaohsiung dan Tainan kini bertambah menjadi 55 orang. Dan 83 orang lainnya dinyatakan hilang. Selama pencarian yang dilakukan dalam beberapa hari ini, ada 9 jasad termasuk pasangan ditemukan dari puing-puing reruntuhan Weiguan di kota Tainan. Kota Tainan adalah salah satu kota terparah yang rusak akibat goncangan gempa.
Meskipun sudah melewati 50 jam dari kejadian gempa, upaya tim regu penyelamat tidak pernah berhenti untuk menyingkirkan puing-puing reruntuhan gedung Weiguan. Mencoba untuk mencapai bagian bawah gedung, diprediksi masih banyak korban reruntuhan yang terjebak di sana. Sementara itu, pelayat berkumpul di samping blok apartemen ambruk di Tainan untuk memberikan penghormatan kepada korban yang tewas. Gempa bumi Taiwan memiliki kekuatan 6,4 skala Richter, melanda kota Kaohsiung pada pukul 3.57 pagi waktu Taiwan, 2 hari menjelang Tahun Baru Imlek. Ya, gempa yang terjadi di Taiwan ternyata tidak hanya menyisakan kesedihan. Kisah semangat hidup dari bencana gempa yang terjadi di kota Tainan pada Sabtu pagi lalu datang dari seekor anjing bernama Lele. Ya, aksi penyelamat Lele yang disiarkan oleh televisi lokal di Taiwan disaksikan oleh pemiliknya Lin Xichu, dan kini Lele kembali berkumpul dengan keluarganya. Meski tampak stres, seekor anjing Maltese bernama Lele berhasil diselamatkan regu penyelamat dari bangunan runtuh di Tainan. Lele telah terperangkap sejak Sabtu 6 Februari dan diselamatkan pada hari Rabu tanggal 10 Februari kemarin. Upaya penyelamatan anjing Lele disiarkan di televisi lokal Taiwan, disaksikan oleh sang pemilik Lin Xichu. Lin Xichu adalah korban gempa yang selamat namun saat ini menjalani perawatan akibat tertimpa reruntuhan. Setelah diselamatkan, anjing Lele yang berarti happy dalam bahasa Inggris awalnya akan dikirimkan ke penampungan sementara. Namun sang pemilik Lin Xichu menyuruh adiknya dan sepupunya untuk datang menjemput Lele. Ya, pemirsa, bencana juga melanda wilayah di tanah air. Ratusan rumah warga di Pangkal Pinang, Bangka Belitung terendam banjir. Ya, untuk mengetahui kondisi terkini dari lokasi bencana, kami sudah terhubung dengan rekan kami Ferawati Chai. Silakan Ferawati untuk laporan Anda. Ya, Vera, bagaimana kondisi di sana? Terima kasih, Dika. Pemirsa, banjir yang sempat menggenangi hampir seluruh wilayah di Kepulauan Bangka Belitung sejak Senin 8 Februari 2016 lalu, kini berangsur-angsur surut. Di kota Pangkal Pinang sendiri, air yang menggenangi kota ini mulai surut sejak Rabu 10 Februari 2016 lalu, sedangkan beberapa desa di Kabupaten Bangka Tengah masih terendam dengan ketinggian yang bervariasi, mulai dari 50 cm hingga 2 meter. Banjir yang disebabkan oleh tingginya curah hujan beserta naiknya gelombang air laut ini menyebabkan beberapa infrastruktur seperti jalanan dan jembatan rusak dan lebih dari 4.400 warga terpaksa harus mengungsi dari tempat tinggal mereka. Pemerintah daerah dan pemerintah provinsi pun bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menyediakan posko-posko pengungsian dan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, serta perawatan medis bagi para pengungsi. Hingga saat ini total 20 posko telah didirikan di beberapa tempat umum di Pangkal Pinang seperti di gedung-gedung sekolah, kantor dinas wali kota, masjid hingga gelanggang olahraga. Demikian, Dika. Ya, Vera, apakah bisa diceritakan saat ini aktivitas warga sudah kembali normal atau seperti apa? Baik, terima kasih, Matt. Aktivitas warga yang terpantau di kota Pangkal Pinang sendiri sudah kembali normal, namun masih ada sebagian warga yang disibukkan dengan membersihkan rumah dan barang-barang mereka dari endapan lumpur akibat genangan banjir. Dan masih ada beberapa warga juga yang lebih memilih untuk tetap tinggal di posko-posko pengungsian. Demikian. Baik, untuk warga yang masih memilih untuk tinggal di posko pengungsian, bagaimana keadaan mereka? Apa saja yang mereka butuhkan saat ini? Baik, Dika. Hingga saat ini kami memantau 20 posko pengungsian yang tersebar di kota Pangkal Pinang dan kebutuhan sandang, pangan, papan, serta perawatan medis bagi para pengungsi masih terpenuhi dengan baik karena bantuan datang dari berbagai pihak setiap harinya ke posko-posko pengungsian. Ya, baik. Di sini juga kabarnya bahwa ada tim tanggap darurat Suci yang juga sudah tiba di lokasi bencana ya, Vera ya. Apa saja bantuan yang disalurkan oleh tim tanggap darurat Suci? Iya, Dika, tim tanggap darurat Yayasan Buddha Seci dan beberapa dokter yang tergabung dalam Seci International Medical Association atau TIMA tiba di kota Pangkal Pinang pada hari Kamis 11 Februari 2016 lalu. Setibanya di kota Pangkal Pinang, tim langsung berkoordinasi dengan wali kota dan Kodam untuk memetakan lokasi-lokasi yang menjadi target untuk dikirim bantuan. Dan di hari yang sama pula, tim tanggap darurat Seci melakukan survei ke lokasi yang menjadi target akan diadakannya baksos kesehatan. Dan rencananya pagi ini, tim akan mengadakan baksos kesehatan dan pembagian kupon untuk baksos logistik. Demikian, Dika.
Ya, baik. Untuk kesehatannya sendiri untuk keluarga yang ada di posko pengungsian seperti apa, Vera? Apakah mereka ada penyakit yang mereka derita saat ini? Iya, rata-rata warga yang berada di posko pengungsian saat ini menderita penyakit kulit dan demam Dika dikarenakan lingkungan rumah mereka yang kurang sehat karena tergenang air banjir. Namun perawatan medis terus diberikan untuk warga-warga di posko dan bantuan obat-obatan pun hingga saat ini masih tergolong cukup. Baik, terima kasih untuk laporan Anda, Verawati Cek dari Bangka Belitung ya. Semoga kita harapkan banjir memang segera surut dan masyarakat bisa beraktivitas secara normal. Selanjutnya kami akan membahas tentang pelestarian batik Lasem. Tetap bersama kami di Hala Indonesia.